Bab 2262. Teknik gerombolan iblis tanpa bayangan. Ya Tuhan, sepertinya itu adalah teknik gerombolan iblis tanpa bayangan dari sekte sihir Wuying. Bukankah teknik ini adalah keterampilan sihir zaman kuno dari alam fase penilaian? Teddy Wei ini baru saja mencapai kultivasi alam fase transendensi, dan dia bisa-bisanya sudah menguasai salah satu teknik rahasia yang paling inti dalam sekte. Dia layak menjadi jenius. Seseorang berseru, apakah ilmu sihir ini sangat kuat? Tapi teman seiman, aku melihat teknik ini tampaknya tidak memiliki momentum yang kuat. Juga ada beberapa orang yang bertanya dengan bingung. Apa yang kamu tahu? Hal yang paling aneh tentang teknik ini bukanlah kekuatan yang meledak seketika, tetapi kebahayaannya yang tidak dapat diprediksi. Kecuali kamu mengambil inisiatif untuk bertindak, jika tidak kamu tidak akan bisa tahu dari arah mana serangan itu akan datang. Kultivator yang mengerti teknik ini, dengan hanya mengingat kembali saja, keringat dingin sudah bercucuran di dahi mereka. Jika teknik ini dipraktikkan secara ekstrim, sekali digunakan, kultivator musuh hanya bisa mundur sejauh mungkin selama kultivator itu berada pada tingkat yang sama dengannya. Jika tidak, ketika kamu menyadari bahaya akan datang, jiwa dewamu sudah musnah sepenuhnya. Begitu menakutkan. Hais, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kalian akan tahu seberapa mengerikannya setelah kalian melihatnya. Semua orang di sekitarnya juga timbul semacam rasa terkejut. Kabut hitam melayang di sekitar alun-alun, dan bahkan sisi Eric Kin pun melayang kabut hitam ini. Dalam kabut ini, tampaknya ada bahaya tersembunyi yang sangat dalam. Eric Kin untuk sementara menyingkirkan busur Tianhuo, dan pedang Qingtong melintasinya. Kabut hitam di sisinya dipotong seketika, tetapi kemudian, langsung perlahan-lahan berkumpul kembali lagi dengan seperti kabut asli. Tidak ada sedikit pun manipulasi Reiki. Ilmu sihir macam apa ini? Eric Kin mengerutkan kening. Siuh. Tapi saat Eric Kin menarik kembali pedangnya, dalam kabut hitam di belakangnya, tiba-tiba ada sebuah cakar iblis yang mengulur keluar. Cakar yang gelap dan ramping itu mengulur keluar seperti kilat, dan mencakar langsung ke posisi jantung Eric Kin dari punggungnya. Eric Kin seolah-olah memiliki mata di belakang kepalanya, dan begitu pedang Qingtongnya melintasi, cakar iblis itu langsung patah, tetapi kemudian setelah jatuh ke bawah, itu berubah menjadi kabut lagi. Namun, pada saat berikutnya, lebih banyak benda-benda iblis yang mengembun dari kabut hitam dan menerkam Eric Kin dari segala arah. Tapi begitu cahaya pedang Eric Kin menyapunya, benda-benda iblis itu langsung berubah menjadi kabut hitam lagi, seolah-olah mereka tidak akan pernah menghilang. Ilmu sihir ini benar-benar menakutkan. Melihat bahwa Eric Kin diselimuti oleh kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia tidak bisa melukai energi-energi hitam itu sama sekali. Para kultivator yang menonton tiba-tiba timbul pikiran yang sama. Kabut hitam, muncul di segala arah, dapat menyerangmu kapan saja. Tetapi begitu teknik yang kamu gunakan jatuh pada kabut hitam, itu malah tidak berguna sama sekali. Ini benar-benar pertempuran yang cenderung ke sepihak. Setelah cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menghilangkan kabut hitam. Jika potongan pedang tidak berguna, gunakan api saja. Eric Kin berpikir, kemudian tubuhnya meledak dengan energi api suci. Terdengar ledakan, dan nyala api menyembur ke segala arah. Ketika kabut-kabut hitam itu bertemu dengan api suci, mereka seakan telah bertemu musuh alami, terus menghindar ke belakang. Itu benar saja berguna. Namun begitu Eric Kin baru saja mengeluarkan sebuah cahaya ilahi api suci, Teddy Wei langsung tertawa ringan, dan segel api suci sekali lagi menimbulkan kemampuan mengisap. Semua kobaran api yang dipancarkan Eric Kin langsung terhisap oleh segel api suci. Dan dalam proses ini,
Secara tidak berhati-hati, pakaian Eric Kin langsung terobek sebuah celah yang panjang oleh sebuah pisau ajaib yang menyelinap kepadanya. Katakan padamu, ilmu sihirku ini adalah keterampilan sihir yang tidak akan pernah terputus, kecuali kamu membunuhku. Tapi aku sedang memegang segel api suci, bagaimana kamu membunuhku? Di kejauhan, Teddy Wei melayang, menyaksikan semua ini dengan menghina. Api suci efektif melawan kabut hitam aneh ini, tetapi api suci akan tertahan oleh segel api suci. Eric Kin sedikit mengernyit, dia tiba-tiba melompat dan menghilang di tempat. Tidak bisa berdiri di tempat, jika tidak, serangan kabut hitam ini akan menjadi semakin banyak. Cara terbaik adalah dengan memecahkan segel api suci Teddy Wei. Kamu ingin melakukan serangan dekat denganku, kamu pikir aku akan tertipu lagi? Teddy Wei tersenyum dingin, dan pada saat Eric Kin menghilang, dia juga masuk ke kabut hitam. Boom! Api datang melalui kehampaan, tetapi malah tidak mengenai apapun. Kemudian, kobaran api itu langsung ditelan oleh segel api suci. Kalau begitu aku akan membiarkan segel api sucimu ini mengisap dengan kenyang. Eric Kin mengernyitkan alisnya dan mengangkat busur Tianhuo lagi. Serangkaian panah penghancur terus melesat menembus kehampaan dan menembak ke Teddy Wei yang sedang bersembunyi di kabut hitam. Namun, muncul beberapa riak di kehampaan, dan semua api suci di dalam panah penghancur ditelan sepenuhnya oleh segel api suci. Pada saat ini, kedua belah pihak memulai pertempuran dengan jarak ratusan meter di antara mereka. Eric Kin melakukan berbagai teknik api suci sambil menghindari serangan diam-diam dari benda iblis di kabut hitam. Teddy Wei bersembunyi di kabut hitam dan hanya memanipulasi kabut hitam untuk melakukan serangan diam-diam. Tetapi di depan mata semua orang, Eric Kin sejak awal tidak menemukan keberadaan Teddy Wei. Karena kabut hitam yang aneh, kerusakan pakaian Eric Kin malah semakin parah, dan bahkan beberapa luka kecil muncul di tubuhnya. Dan tindakannya juga membuat sulit bagi para kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk memahami apa yang dilakukan Eric Kin ini. Dia padahal mengetahui bahwa api suci tidak efektif melawan segel api suci, tapi dia masih terus mengeluarkan api suci. Warren Kin tidak sabar dan juga sama sekali tidak bisa memahami niat Eric Kin. Jika dia tidak menggunakan metode api suci, kabut hitam itu akan mengembun lebih cepat, dan Eric Kin mungkin karena terpaksa sehingga tidak memiliki cara lain lagi. Orlando Kin mengerutkan kening. Bersambung. Bab 2263. Tidak pernah lelah. Meski menggunakan teknik api suci akan diimbangi oleh segel api suci, tapi setidaknya saat menggunakannya, kabut hitam akan mundur karena ketakutan. Tapi bukan itu masalahnya. Jika api suci tidak berguna, dia bisa saja mencoba jenis metode lain. Bocah ini telah menyerap banyak sumber energi, jadi bagaimana mungkin dia hanya bisa menggunakan api suci? Warren Kin berkata dengan tidak puas. Mungkin di bawah tekanan beratnya Teddy Wei, dia sudah tidak sempat untuk memikirkan metode lain, kata Watford Kin. Jika telah kehilangan akal sehat, bukankah Eric Kin akan berbahaya? Alonso Kin juga mengerutkan kening. Para penatua menegangkan saraf mereka. Jika mereka melihat bahwa Eric Kin berada dalam krisis hidup dan mati, mereka akan berencana untuk bertindak dan menghentikan pertarungan, bahkan jika itu akan kehilangan wajah keluarga Kin, mereka juga merasa layak. Itu seharusnya sudah pasti akan menang. Ketika Nicholas Peng melihat Eric Kin jatuh ke dalam pertarungan sengit, senyum muncul di sudut mulutnya. Suasana hatinya terus berubah antara baik dan buruk. Ketika melihat bahwa si jubah hitam tidak mati sebelumnya, dia pikir dia akan berada dalam masalah. Tapi tanpa diduga anak ini bisa sianya adalah Eric Kin yang memiliki perjanjian pertarungan hidup dan mati dengan Teddy Wei. Meskipun dia tidak tahu mengapa Eric Kin setuju,
Tetapi selama Teddy Wei membunuh Eric Kin, maka urusan dirinya sendiri akan bisa diselesaikan juga. Teknik gerombolan iblis tanpa bayangan. Sebelum kultivasi dari kultivator yang memanipulasi mencapai fase penilaian, kelemahan terbesar adalah benda iblis takut api, tetapi dengan memiliki segel api suci, kelemahan ini telah dipecahkan, dan Teddy Wei setara dengan menjadi yang tak terkalahkan. Menghadapi Teddy Wei yang tak terkalahkan dan situasi pertarungan hidup dan mati, pria ini pasti akan mati. Satu-satunya yang harus diwaspadai saat ini adalah orang-orang tua yang aneh di sana. Sudut mata Nicholas Peng dengan cepat menyapu Warren Kin dan yang lainnya. Warren Kin dan yang lainnya juga bisa dianggap dewasa dan bijaksana. Meskipun mereka cemas di hati mereka, mereka pun tidak mengekspresikan emosi mereka. Tapi Nicholas Peng memanglah merupakan pria yang memiliki kelicikan mendalam, dan hidup atau matinya Eric Kin sangat penting baginya. Jadi masih membiarkannya menyadari bahwa orang-orang ini kemungkinan berhubungan dengan Eric Kin. Oleh karena itu, dia telah memberitahu Heidi Wang dan Firman Liu dan lainnya terlebih dahulu. Begitu Eric Kin menemui jalan buntu, mereka akan segera mengambil tindakan untuk mengadang siapa saja yang ingin menyelamatkan Eric Kin. Vinola Su, Eric Kin seharusnya tidak akan punya masalah, kan? Melihat Eric Kin yang terus menambah luka di tubuhnya di dalam arena, Ye Zun dengan gugup melakukan transmisi suara. Tidak akan. Vinola Su memandang arena dengan erat dan berkata dengan tenang. Kenapa? Ye Zun menggaruk kepalanya. Bagaimanapun melihat Eric Kin saat ini, itu membuat orang khawatir. Aku juga tidak tahu apa yang dipikirkan Eric Kin, tapi dia tidak akan pernah kalah pada orang seperti ini. Vinola Su berkata dengan percaya diri. Ye Zun terdiam. Apakah hal ini dapat dikatakan sebagai kepercayaan mutlak antara pasangan seiman? Tidak ada alasan, tetapi memang begitu percaya diri. Tapi dibandingkan dengan semua orang, para kultivator dari aliran kepala sekte bahkan lebih gugup. Kemenangan atau kekalahan Eric Kin terkait dengan takdir mereka dan juga dengan kehidupan dan kematian Febrina Tang. Kakak seperguruan, Tuan Qin bertindak seperti ini. Bukankah akan mendorong dirinya sendiri ke dalam keputusasaan? Meskipun Tio Fan duduk bersila, dia terlihat cemas dan hampir tidak bisa duduk diam. Kenapa? Kata Febrina Tang. Kakak seperguruan, bukankah ini sudah sangat jelas? Tuan Qin menyerang gila-gilaan dengan seperti itu, tetapi dia tidak dapat menerima imbalan apapun. Jika terus seperti ini, maka Reiki dan api sucinya akan habis, bukankah itu akan berakhir? Kata Tio Fan dengan tidak tahu harus berkata apa. Teddy Wei bersembunyi di kabut hitam, hanya mengandalkan energi hitam untuk menyelinap menyerang. Sedangkan Eric Kin menggunakan segala macam cara api suci, dan konsumsinya pasti jauh lebih besar daripada Teddy Wei. Apakah kakak seperguruan sedang linglung? Dia bahkan tidak melihat ini dengan jelas. Namun, Febrina Tang masih dengan wajah tenang, menatap Tio Fan yang sedang cemas. Lalu apakah kamu ada merasakan bahwa napas Tuan Qin telah menunjukkan tanda-tanda melemah? Mungkin akumulasi Tuan Qin lebih kuat. Tio Fan masih belum bereaksi. Aku sedang berbicara tentang jejak sedikit melemah. Pada saat ini, Tio Fan tertegun sejenak, dan tiba-tiba melihat ke lokasi pertarungan. Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Febrina Tang. Tidak hanya Tio Fan, semua orang menebak bahwa napas Eric Kin cepat atau lambat akan semakin melemah. Namun setelah diperingati oleh Febrina Tang, Tio Fan memperhatikan dengan seksama. Setidaknya sampai saat ini, Eric Kin memang tidak menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Tidak mungkin, bahkan jika napas Tuan Qin melemah dengan lambat, dan membuat waktu menunda begitu lama, dia juga tidak mungkin tidak akan ada perubahan sedikit pun. Tio Fan tercengang.
Dia melihat ke atas, dan semakin dilihat semakin dia merasa ada banyak hal yang aneh. Serangan Erik Kin tampaknya tidak memiliki batas atas, selalu mempertahankan keadaan brutal. Seolah-olah yang dilakukannya bukan ilmu dewa zaman kuno yang mengerahkan seluruh reiki tubuh, tetapi hanya berjalan-jalan di taman. Meski bekas luka di tubuhnya berangsur-angsur bertambah, tapi teknik api suci yang dilakukan tidak berkurang sedikit pun. Sama seperti mesin gerak abadi, tanpa lelah dan tidak akan habis. Kakak seperguruan, Tuan Qin, dia. Tio Fan tercengang. Meskipun dia berada di alam fase penilaian, dia juga tidak dapat mengetahui untuk sementara bahwa sebenarnya bagaimana Erik Kin melakukan hal yang begitu luar biasa. Kamu merasakan dulu reiki langit dan bumi di sekitarmu, dan aku akan mengingatkanmu satu hal lagi, yaitu partai Jihuo yang kita berada adalah salah satu tempat yang memiliki aura api suci yang paling meriah antara langit dan bumi. Bersambung.